Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Farhan Ilham Ginting, NPM 241501770. Perkenalkan, nama saya Tua Sakti Al-Zikri, NPM 241150070. Perkenalkan, nama saya Dimas Purnawan Bahtiar, NPM 241150063. Oke, hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami dalam matkul Pengantar Hukum Indonesia. Untuk tema yang akan kami bawa yaitu hukum Islam. Jadi di sini kami akan menjelaskan apa itu hukum Islam, sumber-sumber dalam hukum Islam, tujuan dari hukum Islam, dan juga macam-macam hukum Islam. Ini saya akan menjelaskan pengertian dari hukum Islam. Pengertian hukum Islam atau syariah adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasul. Pengertian hukum Islam yaitu hukum yang mengatur tingkah laku yang bersifat mengingat bagi semua penurutnya. Hukum Islam dipandang sebagai ekspresi perintah Tuhan bagi umat Islam. Dalam penerapannya, pengertian hukum Islam merupakan sistem yang menjadi kewajiban semua muslim. Materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam yang pertama ada Al-Quran. Jadi sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran. Nah, Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran ini juga membuat kandungan-kandungan yang berisi perintah, larangan, anjuran, serta kisah-kisah Islam, ketentuan hikmah, dan sebagian yang lainnya. Al-Quran juga menjelaskan sebagian rinci bagaimana seharusnya manusia menjalani kehidupannya. Kedua, ada yang namanya hadis. Hadis adalah sesuatu yang berlandaskan pada Nabi Muhammad SAW. Hukum ini didapat melalui perkataan, tindakan, dan teladan Nabi. Lalu dalam hadis ini juga terkandung aturan-aturan yang merinci segala aturan yang masih global dalam Al-Quran ini. Lalu yang ketiga adalah kesepakatan ulama. Selain Al-Quran, sumber hukum Islam yang bisa dipertimbangkan adalah kesepakatan ulama atau ijma'. Nah, kesepakatan ulama yang dapat bertanggungjawabkan sebagai hukum Islam adalah yang terjamin di zaman Nabi, di pada zaman sahabat Nabi ini. Keempat ada kias. Kias atau analogi hukum adalah alat yang ampuh untuk mendapatkan keputusan di masalah baru. Kias juga menjelaskan sesuatu yang tidak ada dalam dalil nasnya dalam Al-Quran ataupun hadis dengan cara membandingkan sesuatu yang serupa dengan sesuatu hendak diketahui hukumnya tersebut. Contohnya, narkoba telah dianggap tidak diperbolehkan melalui analogi dari larangan alkohol yang diatur dalam Al-Quran itu, teman-teman. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja tujuan dari hukum Islam. Tujuan hukum Islam yang pertama yaitu pemeliharaan akal. Tujuan hukum Islam pertama adalah mengembangkan dan menjaga akal kita. Hukum Islam mengharamkan segala sesuatu yang dapat memabukkan dan melemahkan ingatan, seperti minuman keras, atau beralkohol, dan juga narkoba. Islam mengajarkan setiap muslim untuk menuntut ilmu dan mengembangkan kemampuan berpikirnya. Yang kedua yaitu pemeliharaan. Hukum Islam menjaga kemuliaan setiap manusia agar dia terhindar dari hal yang dapat mencemari nama baik dan kehormatannya. Syariat Islam mengatur masalah tentang fitnah atau tuduhan dan melarang untuk membicarakan orang lain. Yang ketiga, pemeliharaan jiwa. Dalam Islam, nyawa manusia sangat berharga dan patut dijaga keselamatannya. Hukum Islam telah menetap sanksikan atas pembunuhan terhadap siapa saja membunuh seseorang tanpa alasan yang benar. Yang keempat yaitu pemeliharaan keturunan. Hukum Islam menjaga kelestarian dan terjaganya garis keturunan. Dengan demikian, seorang anak yang lahir melalui jalan resmi pernikahan akan mendapatkan haknya sesuai garis keturunan dari kelima, pemeliharaan agama. Hukum Islam memberikan kebebasan bagi setiap manusia untuk menjalankan ibadah sesuai kepercayaannya. Akan tetapi, Islam mempunyai sanksi bagi setiap muslim yang murtad agar manusia lain tidak mempermainkan agamanya. Macam-macam hukum Islam. Hukum Islam dibagi ke dalam 5 kategori. Ini meliputi hukum wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Yang pertama, wajib. Wajib adalah sebuah status hukum terhadap suatu aktivitas. Aktivitas yang berstatus hukum wajib harus dilakukan oleh mereka yang memenuhi syarat-syarat wajibnya. Aktivitas ini bila dilaksanakan maka pelaku akan diberikan ganjaran kebaikan atau pahala. Sedangkan bila ditinggalkan maka akan menjadikan yang meninggalkannya berdosa. Yang kedua, sunnah. Sunnah ialah sesuatu perbuatan yang dituntut agama untuk dikerjakan tetapi tuntutannya tidak sampai ke tingkatan wajib.
Sunnah merupakan perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan tidak akan mendapatkan hukuman atau dosa. Yang ketiga, haram. Haram adalah sesuatu perbuatan yang jika dikerjakan pasti akan mendapatkan dosa, dan jika ditinggalkan maka akan mendapatkan pahala. Yang keempat, makruh. Makruh adalah perbuatan yang dilarang namun tidak terdapat konsekuensi bila melakukannya. Dengan kata lain, perbuatan makruh dapat diartikan sebagai perbuatan yang sebaiknya tidak dilakukan. Perbuatan makruh bila dikerjakan tidak mendapatkan dosa, apabila ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Yang kelima, mubah. Mubah adalah perbuatan yang boleh dilakukan, bahkan lebih condong kepada dianjurkan atau bersifat perintah, tetapi tidak ada janji berupa konsekuensi berupa pahala terhadapnya. Mubah yakni apabila dikerjakan tidak berpahala dan tidak berdosa, jika ditinggalkan pun tidak berdosa dan tidak berpahala.